warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sensei Adistian, biasa dipanggil Sensei atau Pak Rizky juga nggak apa-apa ya. Nah, selamat datang di channel YouTube saya. Ini channel YouTube yang masih tergolong baru saya, jadi mohon maaf kalau kontennya itu agak-agak aneh atau agak-agak kurang bagus lah ya. Nah, di channel YouTube saya nanti kita akan banyak membahas mengenai materi pembelajaran jarak jauh di era pandemi gini ya. Oh ya, sebelumnya apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit gitu ya, kena corona atau sakit-sakit yang lain termasuk sakit hati. Nah, di channel ini kita nanti akan banyak membahas mengenai pembelajaran jarak jauh, tapi khususnya untuk materi IPA gitu ya. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa untuk yang baru nonton, silahkan di subscribe dulu. Terima kasih, itu aja. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembelajaran materi untuk yang pertama. Oke, di materi bab pertama kelas 9 kita akan membahas mengenai reproduksi pada manusia. Nah, ini biasanya ini adalah bab favorit siswa begitu ya. Ya, tahu sendiri kenapa, nanti tinggal lihat aja ya kenapa ini jadi bab favorit siswa gitu ya. Sistem reproduksi manusia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi sistem reproduksi manusia, kita harus tahu dulu apa sih dasar-dasar dari materi ini. Yang pertama, kalian harus tahu dulu beberapa istilah. Contohnya ada istilah yang disebut sebagai kromosom gitu ya. Kromosom ini adalah kumpulan rantai DNA. Mungkin pernah dengar kata DNA sebelumnya ya. Meskipun kalian mungkin nggak tahu apa itu DNA, tapi kalau kalian yang suka nonton film pasti tahu DNA ini nanti hubungannya sama pewarisan sifat gitu ya. DNA ini hubungannya sama pewarisan sifat. Jadi contoh misalnya kalau kalian misalnya bapak kalian atau ibu kalian badannya tinggi, itu pasti anaknya juga akan punya kemungkinan dia tinggi juga. Kalau misalnya bapak atau ibunya rambutnya hitam, kemungkinan juga kalian pasti akan punya rambut hitam juga, seperti itu. Selanjutnya, istilah selanjutnya yang harus kalian tahu di sini sebelum kita masuk ke bab yang benar-benar mempelajari mengenai reproduksi manusia, kalian harus tahu dulu tentang pembelahan sel. Jadi sel di tubuh kita itu dia bisa membelah, gitu ya. Kalau kalian pernah melihat rambut kalian misalnya, ada yang rambutnya habis dipotong nggak tambah panjang, nggak ada kan ya. Jadi rambut kalian itu kalau misalnya kalian biarkan terus, dia akan tumbuh. Nah, itu adalah contoh dari pembelahan sel. Contoh yang lain apa? Misalnya ada yang pernah terluka gitu, misalnya kulitnya terluka. Nah, ketika kulit kita terluka, lama-lama kulit kita akan sembuh gitu, atau beregenerasi, kulit kita akan jadi sembuh. Jadi sembuhnya luka itu juga masuk ke dalam pembelahan sel. Tapi luka yang tidak bisa disembuhkan itu juga ada pasti. Contohnya di luka di hati kalian, itu agak sulit untuk disembuhkan. Contoh lain tadi selain pertumbuhan rambut dan luka kalian yang sembuh, kecuali luka hati kalian, pembelahan sel itu ya bisa kita lihat sih. Misalnya kalian kalau dari fase kalian mulai lahir, itu kan kalian dari bayi, lalu kalian tumbuh menjadi anak-anak, lalu jadi remaja sampai dewasa, itu kan ukuran tubuh kalian pasti berubah gitu ya. Yang tadinya kecil gitu kayak upil sampai segede gaban gitu. Nah, itu juga akibat dari pembelahan sel gitu. Pembelahan sel tadi itu dibagi menjadi dua jenis, sama seperti jenis selnya. Saya lupa tadi kasih tahu. Secara umum sel manusia itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang disebut sebagai sel tubuh atau sel somatik. Yang kedua, ada yang disebut sebagai sel kelamin atau sel gamet. Gamet ya, bukan jamet, beda. Gamet pakai G bukan J gitu ya. Berdasarkan jumlahnya, kromosom dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut sebagai kromosom diploid yang mempunyai dua kromosom atau biasa disimbolkan dengan 2N. Dan jenis kromosom yang kedua disebut sebagai kromosom haploid yang mempunyai satu kromosom. Kromosom diploid ini ditemukan pada sel tubuh atau sel somatik, sedangkan kromosom haploid ditemukan pada sel gamet atau sel kelamin. Pembelahan pada sel tubuh itu disebut sebagai pembelahan mitosis. Sedangkan pada sel kelamin
atau sel gamet tadi disebut sebagai meiosis. Seperti apa proses mitosis dan meiosis ini? Kita coba simak penjelasan berikut ya. Mitosis. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned tahapan meiosis itu hampir sama dengan mitosis. Bedanya, meiosis dibagi menjadi dua tahap. Ada profase, metafase, dan anafase, lalu telofase 1 dilanjutkan dengan profase, metafase, anafase, dan telofase 2. Fase pertama, sel induk yang mempunyai kromosom 2N atau diploid akan terbagi menjadi dua dengan sifat kromosom masing-masing sel anak bersifat haploid. Pada fase kedua, sel anak tadi yang bersifat haploid akan membelah lagi. Nah, pembelahan ini hampir sama dengan mitosis tadi. Akan dihasilkan dua sel dengan sifat haploid juga. Nah, pasti kalian bingung kan dengan penjelasan tadi? Intinya sih begini, kalau pada pembelahan mitosis akan dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan sel induk. Kalau tadi sel induknya sifatnya diploid atau 2N, sel anak juga akan menghasilkan kromosom yang nilainya juga 2N. Ya, kalau kita ibaratkan mungkin sel anak ini itu hampir sama dengan, pernah nonton film Naruto? Nah, ini hampir sama dengan Kage Bunshin-nya Naruto. Jadi Kage Bunshin Naruto itu kan sifatnya, bentuknya itu sama dengan bentuk aslinya si Naruto-nya.
Nah, sedangkan pada meiosis, satu sel induk yang sifatnya 2N atau diploid akan menghasilkan 4 sel anak yang sifatnya berbeda, atau sifatnya akan berubah menjadi haploid atau N. Kalau misalnya kita ibaratkan lagi di film Naruto ya, pembelahan meiosis ini mirip pembelahannya siapa ya? Ada yang tahu Katsuyo? Nah, Kuchiyose-nya punya Tsunade, itu ya. Ketika Katsuyo itu membelah diri, ukurannya akan menjadi lebih kecil daripada ukuran aslinya. Nah, ini mirip seperti dengan pembelahan meiosis, di mana dihasilkan sel anak dengan jumlah kromosom lebih sedikit dibandingkan dengan kromosom induknya. Nah, demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Kalau masih belum paham ya, diputar-putar lagi aja videonya gitu ya, biar view-nya nambah. Sekian untuk materinya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.